Hai 4.708 peserta kelas Profesor Kuakui, selamat datang. Skandal dan teori Raden Saleh. Sesuai judul, ini membahas tentang tokohnya, bukan film. Saleh Syarif Bustaman yang kita kenal sebagai Raden Saleh lahir di tahun 1808 atau ada juga yang menyebut 1807, 1809 dan bahkan 1811. Tetapi Werner Krauss yang bukunya gue pakai sebagai sumber referensi utama di dalam video ini menyebut di tahun 1809 dengan alasan yang disebut di bukunya itu. Yang kalian bisa cek, sumbernya ada di deskripsi. Kenapa gue bilang skandal? Karena Raden Saleh sama sekali tidak pernah menyebut nama istri pertamanya. Bahkan di Wikipedia pun tidak ada nama istri pertamanya Raden Saleh. Bahkan foto dan lukisannya pun tidak ada. Cinta nggak sih? Kok dikawinin? Sebenarnya mudah saja sih, tinggal di googling dan akan muncul nama Constantia von Mansfeld. Tetapi masalahnya tidak semudah ini, Frankie. Kelas. Nama Raden Saleh ini termasyhur di Eropa, tetapi kita sebagai masyarakat Indonesia, jangan mau kalah, kita juga harus tahu. Penulis buku yang menjadi sumber referensi utama gue adalah Werner Krauss, profesor dengan jam terbang yang tinggi, pengalaman bertahun-tahun sebagai Director Center for Southeast Asian Art. Namun apa yang gue maksud di video gue ini, gue tidak mau memandang negatif profesor yang sudah punya nama ini. Terlebih karena gue adalah profesor Kuakui dari Akademi Kuakui. Video ini gue buat bertujuan untuk memberikan pendapat, memunculkan teori-teori baru seputar Raden Saleh. Ini bukan hoax, beda antara teori dengan hoax ya, beda. Werner Krauss sebut istri pertama Raden Saleh terselubung rahasia. Tidak pernah disebut nama perempuan itu dan dalam laporan kontemporer pun bungkam. Jadi sebagai penyegar ingatan pada zaman kolonial dulu, di Nusantara ada 3 stratifikasi kelas. Yang golongan paling atas itu ditempati oleh orang Eropa, Kaukasian, apalagi terutama Belanda. Yang kedua ditempati oleh orang Timur Asia, terutama orang Cina. Dan golongan yang ketiga adalah Bumi Putra. Padahal sebagai warga lokalnya sendiri ya malah dianggap sebagai golongan yang terendah. Pada masa itu biasanya kalau ada laki-laki Eropa yang menikah dengan wanita Bumi Putra, maka akan diterima pernikahannya dengan damai. Walaupun ada juga yang berpikiran kalau perempuan itu, perempuan pribumi ini sebagai tempat melampiaskan nafsu. Sebaliknya, jika ada laki-laki Bumi Putra yang menikah dengan wanita Eropa, itu akan dipandang sebelah mata. Dan ini kasus yang sangat jarang terjadi. Kecuali pada tempat-tempat tertentu seperti Maluku dan Manado yang di sana sudah sering terjadi. Untuk pernikahannya sendiri biasanya dilangsungkan di gereja karena pada saat itu belum ada undang-undang yang mengatur tentang pernikahan. Jadi pada abad ke-18 jika ada laki-laki Bumi Putra yang mau menikah dengan wanita Eropa, setidaknya dibutuhkan surat izin persetujuan khusus dari Gubernur Jenderal. Sampai hukum sipil ditegakkan di tahun 1848 untuk orang Eropa di mana laki-laki Bumi Putra yang menikah dengan perempuan Belanda akan mendapat klasifikasi Eropa seperti istrinya melalui perkawinan. Meskipun undang-undang ini sudah diresmikan di tahun 1848, nampaknya Werner Krauss melewati hal ini. Peraturan memang sudah berlaku, namun tampaknya adaptasi di masyarakat belum terbiasa. Yang uniknya sampai sekarang, sampai saat ini juga, kalau ada laki-laki lokal yang mendapatkan pacar bule, itu akan mendapatkan respon yang sangat heboh. Kenapa sih kamu mau sama aku? Kenapa kamu mau jadi pacar aku gitu? Di halaman 98, Werner Krauss menulis Constantia von Mansfeld merupakan keturunan Jerman yang lahir di Semarang 1826. Namun dari sumber lain, lahir di 21 Mei 1826 di Palembang. Perbedaan ini yang jelas karena narasumber yang dipakai berbeda. Selanjutnya dari kedua sumber antara di web yang gue temukan ini serta Werner Krauss menyebutkan tanggal pernikahan yang sama Constantia dengan pengusaha Jerman Christopher Nicholas Winkelhagen di 3 Juli 1840. Tapi kenapa di web ini ditulis Constantia lahir di Palembang? Ini nanti akan gue jelaskan di part selanjutnya yang berisi tentang teori-teori gue. Tapi yang jelas kalau dari web ini dilihat dari sisilahnya, ayah dari Constantia sendiri sudah menetap lama di Nusantara dan bahkan sampai meninggal di Batavia 1835, 5 tahun sebelum pernikahan Constantia dengan Winkelhagen. Christopher Nicholas Winkelhagen juga merupakan orang Jerman, kelahiran 1802 yang disebut oleh Werner Krauss, sedangkan dari almanak 1803. Tapi ada satu hal yang tidak disebut Werner Krauss di dalam bukunya.
ibunya. Kalau Constantia von Mansfeld adalah istri kedua dari Christopher Winkelhagen. Ini sih masih bisa dimaklumin karena Werner Krauss hanya mau membahas topik yang berkaitan dengan Raden Saleh saja. Yang tidak ada kaitannya ya untuk apa ditaruh di dalam bukunya. Cuma gue harus memasukkan di dalam video ini karena mau mencari dari mana sumber kekayaan Constantia. Yang dikatakan Constantia ini adalah janda yang kaya raya. Jadi sebelum Constantia bersama dengan Christopher sudah menikah dulu dengan Johanna Regina Severin yang ayahnya merupakan J. Severin. Nah, ini yang menarik karena ayahnya bekerja sebagai pengawas di Departemen Garam di Rembang. Pada saat itu, Departemen Garam biasanya berkaitan dengan opium. Yang gue sudah pernah buat videonya, yang kalian bisa nonton setelah video gue ini berakhir. Karena berkaitan dengan opium, yang jelas berkaitan dengan pernikahan Johanna Severin dengan Christopher Winkelhagen membuahkan satu anak yang anaknya ini meninggal setahun sebelum menikah dengan Constantia. Dan dari data-data ini juga didapatkan kalau keluarga Winkelhagen tinggal di Rembang. Yang kemudian setelah kematian anaknya itu, Winkelhagen pindah ke Semarang dan bertemu dengan Constantia sehingga mereka pun melangsungkan pernikahan di Semarang. Membaca kata Rembang di sini sebagai penyegar ingatan juga, Rembang pada zaman-zaman era kolonial dulu ya, sebagai kota yang dikenal corong opium. Jika di dalam buku Werner Krauss disebutkan anaknya Constantia dengan Christopher ada 5, namun di sumber ini hanya ada satu anak yang diberi nama seperti ibunya, Constantia von Winkelhagen. Winkelhagen last name bapaknya. Constantia von Winkelhagen lahir 4 tahun setelah pernikahan mereka. Lalu Constantia von Winkelhagen menikah dengan Karl Louis Joseph Indorf di 12 November 1870 di Batavia. Nampaknya Werner Krauss salah informasi karena nama Constantia von Winkelhagen diambil dari nama ibunya yang juga Constantia. Kematian Constantia di 1904, namun ada perbedaan tanggal dan bulan. Perbedaan ini dapat dipahami sebagai penerimaan kabar yang datang terlambat karena pada saat kejadian Constantia meninggal itu posisinya ada di Kupang Timur. Christopher meninggal di 1850. Anak Christopher dengan Constantia ini yang namanya juga Constantia masih terlalu kecil, umurnya 6 tahun, secara otomatis warisan pun dilimpahkan kepada istrinya, yaitu Constantia von Mansfeld. Christopher memiliki partikulier Landereien. Semoga nggak salah spelling. Perkebunan di Gumelak, yang konon merupakan perkebunan terbesar dan terkaya di Pulau Jawa, dengan luas sekitar 8.000 hektar dan mempekerjakan 6.000 orang yang diperlakukan seperti budak. Selain itu, Constantia juga memiliki pabrik batik, toko kosmetik, toko pandai emas dengan 30 pengrajin perhiasan. Resminya pernikahan Constantia dengan Raden Saleh tidak ada yang tahu kapan, meskipun pada sumber ini disebutkan tahun 1852. Werner Krauss dengan yakin menyebut di tahun 1853 atau 1854. Dan rumah Raden Saleh seperti kita tahu itu yang terkenal sangat besar dan megah di Cikini, pembangunannya ini disponsori oleh Constantia. Jadi jika berpikir kalau Raden Saleh sekaya apa dia sebagai pelukis sehingga dapat membangun rumahnya begitu megah, Constantia yang mensponsori pembangunan ini. Rumah yang bergaya neogotik ini termasuk rumah pertama di Batavia yang diterangi lampu pijar. Dari berbagai sumber rumah ini dibangun tahun 1852. Tetapi menurut Werner Krauss, rumah ini dibangun di tahun 1858 atau sampai 1859 dan ditempati di tahun itu. Namun sebenarnya memang tidak ada catatan yang pasti kapan pembangunan rumah itu. Tapi teori gue berkata lain. Nanti gue jelaskan. Pernikahan Constantia dan Raden Saleh berakhir di tahun 1867 tanpa ditulis apa penyebabnya. Ya buat apa juga tahu ya, kepo banget, itu kan urusan mereka. Tapi Werner Krauss menyebut perpisahannya ini di tahun 1861 atau 1862 tanpa menyertakan sumbernya. Jadi hanya berdasarkan kesimpulan karena pada tahun 1862 rumah di Cikini tersebut diatasnamakan, diambil alih oleh Raden Saleh.
Dan juga disertai dengan penjelasan di halaman 99 di mana perpisahan ini karena skandal sosial yang membuat usaha manufacturing Konstansia menjadi merugi. Sehingga terjadi keregangan yang berakhir dengan perceraian. Cuma gue mendapati tulisan yang berbeda di halaman 97. Nyonya Raden Saleh kembali ke Semarang selama 2 bulan. Ia punya banyak kenalan di sana setelah terjadi perselingkuhan terakhir suaminya. Gak tahu apa yang ditutupi oleh Werner Krauss sehingga hal ini tidak dibahas lagi di dalam bukunya. Sampai gue mencari referensi Werner Krauss yang ada di dalam bukunya. Ini sumbernya ini dari mana? Dan gue menemukannya yang ternyata disadur dari bahasa Inggris. She had to look after the affairs of her late husband. Affairs memang kalau diartikan selingkuh. Tetapi kalau kita ambil dari satu kalimat lengkap, affairs di sini artinya urusan bisnis, bukan selingkuh. Arti komplitnya, Nyonya Raden Saleh tetap di Semarang selama 2 bulan. Ia punya banyak kenalan di sana. Terlebih dia harus mengurus bisnis mendiang suaminya, terutama perkebunan gemulak yang ditinggalkan suaminya untuknya. Ini yang gue translate sendiri ya. Waduh, Mr. Werner Krauss, this is a huge mistake. Coba lain kali panggil gue buat nge-translate. Ya, gue nggak jago-jago amat sih translate juga. Dan dari sumber yang sama ini disebut orang yang dititipi anak-anak dari Priangan adalah pedagang Palembang. Masih ingat kan tadi gue sebut Konstansia lahir di Palembang. Kalau yang tadi versi Werner Krauss, perpisahan itu terjadi di 1861 atau 1862. Sedangkan di web ini 1867. Yang secara kronologinya ini gue bacakan 1864. Taman besar yang menjadi Taman Ismail Marzuki sekarang pertama kali dijual. Tahun 1866 dan tahun 1867 Raden Saleh masih tinggal di rumah itu. Karena beliau masih menerima tamu dan mengadakan pameran di dalam rumahnya. 1868 baru dijual rumahnya. Yang pertama milik pedagang Arab Syahid Alatas, lalu kosong selama beberapa waktu sampai kemudian menjadi rumah sakit Emma yang sekarang menjadi rumah sakit Cikini. Pernikahan Raden Saleh yang kedua pada tahun 1867, yaitu dengan Raden Ayu Danudirjo. Perbedaan usia mereka cukup jauh. Raden Ayu Danudirjo merupakan wanita bangsawan Jawa tinggi dari Keraton Yogyakarta, yang kemudian diajaknya tinggal di Puitenzorg, sekarang namanya udah berubah jadi Bogor. Tahun 1865 sampai 1867 adalah masa-masa Raden Saleh itu seringkali bepergian antara Batavia dengan Yogyakarta. Dalam perjalanannya ini di tahun 1866 ada pertemuan perkenalan dengan Raden Ayu Danudirjo yang keturunan Danureja, salah satu keluarga priai yang paling berpengaruh di Keraton Yogyakarta pada saat itu. Dan di tahun 1865 itu Raden Saleh melakukan ekskavasi dengan biayanya sendiri. Kemudian pada tahun 1875 Raden Saleh menjual seluruh hartanya dan memutuskan untuk pindah ke Eropa, menghabiskan sisa hidupnya di sana bersama dengan istri dan keponakannya yang diangkat sebagai anak, yaitu Sarina yang pada saat itu usianya masih 8 atau 10 tahun. Karena mengingat peristiwa yang terjadi di tahun 1869 itu sangat membekas dan menimbulkan trauma mendalam. Ia merasa seperti dikhianati dan dipermalukan. Karena itu ia mengajak keluarganya untuk pindah ke Eropa. Di tahun 1877 pada saat mereka sedang berada di Prancis, tiba-tiba istrinya sakit dan harus dioperasi di bagian kiri tubuhnya. 2 tahun berikutnya mereka mengalami kesulitan keuangan sehingga memaksakan mereka untuk kembali lagi ke Nusantara dan mereka pun tinggal di Buitenzorg. April 1880 istri Raden Saleh merasa waktunya sudah dekat akan meninggal dunia, maka Raden Saleh membeli sebidang tanah untuk menjadi kuburan sang istri. Tapi sayangnya beberapa hari kemudian setelah pembelian tanah ini, Raden Saleh justru yang meninggal. Dan beberapa bulan kemudian istri Raden Saleh, Raden Ayu Danudirjo yang meninggal. Sesaat sebelum meninggal, Raden Saleh mencurigai pelayannya yang meracuninya. Pelayannya ini yang sudah menjadi mantan sempat mencuri hasil lukisan Raden Saleh yang kemudian ketahuan oleh Raden Saleh dan Raden Saleh mengadukan kepada polisi sehingga membuatnya ditangkap. Dan setelah dibebaskan, Raden Saleh sering ketakutan sendiri kalau mantan pegawainya ini akan balas dendam. Dan kemudian diketahui kematian Raden Saleh akibat stroke dan pendarahan di otak. Apa benar Raden Saleh diracun? Kalau ya, oleh siapa dan dengan racun apa dan apa motifnya? Sampai ke pembahasan teori-teori yang gue
utarakan muncul di dalam pikiran gue setelah gue membaca buku Werner Krauss ini. Ingat ya, ini bukan hoax. Ini sekedar teori, hasil pemikiran gue. Karena gue sudah menyusun juga kronologinya, versi gue. Teori yang pertama mengenai pertemuan Raden Saleh dan Konstansia yang terjadi di Semarang, karena tidak ada yang menyebutkan sama sekali pertemuan mereka ini di mana. Mengingat pada tahun-tahun sebelumnya Raden Saleh lama berada di Eropa, segala macam undangan, makan malam, jamuan, party, dan pertemuan dengan orang-orang baru yang membuat ia terpukau dan merasa dihormati oleh orang-orang Eropa. Tak sulit untuk menemukan tempat ini di Semarang, area Strata 1. Yang pasti, seperti biasa, Raden Saleh terlihat eye-catching dengan penampilannya, sehingga Konstansia pun bertanya-tanya siapa dia, mengajaknya berkenalan. Raden Saleh yang sudah terbiasa dengan orang Eropa tidak masalah dengan perbedaan warna kulit mereka. Begitupun Konstansia yang kagum dengan Raden Saleh. Jadi, mengapa tidak bersatu? Karena pemerintah kolonial sudah menetapkan aturan hukum sipil, maka mereka pun segera melangsungkan pernikahan. Tidak secara agama, karena pernikahan mereka ini nampaknya tidak tercatat di gereja. Mengingat perbedaan warna kulit dan juga agama yang mereka anut. Karena itu, gereja tidak menyimpan catatan ini dengan detail, sebagaimana kelahiran dan kematian Konstansia. Ada tanggal dan bulannya, serta tempatnya. Tapi gue simpulkan di Semarang, karena pada saat itu memang Raden Saleh berada di Semarang untuk menjenguk ibunya. Dan antara tahun 1853 sampai 1855 Raden Saleh ini mondar-mandir antara Batavia dengan Semarang, sampai Konstansia benar-benar ikut Raden Saleh pindah ke Batavia di tahun 1855. Melihat dari banyak sumber yang menyebutkan kalau rumah ini dibangun dari tahun 1852, yang gue juga sama ragunya dengan Werner Krauss. Rumah ini yakinnya sih baru tanahnya saja yang dibeli di tahun 1852 dan mengalami proses pembangunannya yang menurut teori gue adalah di tahun 1855. Kalau Werner Krauss kan 1858, selesai 1859. Kenapa gue berpikiran di 1855? Karena pada saat itu Pangeran Diponegoro meninggal, di mana Pangeran Diponegoro dengan dirinya juga para pengikut Pangeran Diponegoro masih ada hubungan dengan Raden Saleh dan keluarganya, sehingga dia dapat merasakan duka cita yang sangat dalam. Dan untuk itu Raden Saleh pun melakukan survei dan melukis yang membutuhkan waktu 2 tahun penyelesaian lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro yang kemudian dibuat filmnya itu. Pada saat ini setidaknya harus ada orang yang mengawasi pembangunan rumah Cikini. Dan orang itu adalah Konstansia. Itu mengapa di beberapa buku, beberapa dokumen disebutkan tentang pertemuan mereka ke rumah Konstansia yang ada di Gunung Sari, sekarang menjadi Gunung Sahari, pada tahun 1857 atau 1858, sebelum rumah yang di Cikini ini selesai dibangun. Faktanya memang rumah ini sangat-sangat luas. Dulunya kebun di belakang rumah Raden Saleh ini merupakan tempat kebun binatang. Pada tahun 1980-an setelah rumahnya itu menjadi rumah sakit Cikini, masih ada rusa-rusa. Tetapi setelah beberapa waktu, gue kapan ya terakhir kali ke sana, rusa-rusa tersebut sudah tidak ada lagi. Yang konon rumornya rusa-rusa ini dipindahkan ke Istana Bogor. Jika Werner Krauss sebut perpisahan Raden Saleh dengan Konstansia ini terjadi antara tahun 1861-1862 berdasarkan dengan pengalian nama rumah di Cikini atas nama Raden Saleh. Namun, gue lebih percaya kalau mereka berpisah di tahun 1867 karena pada saat itu Raden Saleh sedang ada di Jawa Tengah dan pernikahan mereka itu diadakan di Semarang. Jadi, perceraiannya juga diurus di Semarang. Dan pada tahun yang sama Raden Saleh menikah yang kedua kalinya dengan Raden Ayu Danudirjo. Lalu apakah pernikahan Raden Saleh yang kedua ini penyebab cerainya dengan Konstansia? Tapi kalau kita melihat lagi di tahun-tahun sebelumnya di mana Raden Saleh itu diberi begitu banyak barang-barang antik, barang-barang berharga dari Keraton Yogyakarta, ini terlihat lebih terkesan sebagai barang pemberian atau ya barang hadiah. Tapi bukan berarti Raden Saleh selingkuh. Yang untuk sebab jelasnya kayaknya ya enggak gue dapati. Yang jelas, jika keinginan Raden Saleh menikah dengan Konstansia dapat menaikkan statusnya agar ia dapat dilihat oleh orang-orang Eropa,
Tetapi pernikahan Raden Saleh dengan Raden Ayu Danudirjo ini dapat menaikkan statusnya juga di kalangan masyarakat, terutama masyarakat di Pulau Jawa, dan juga dapat memperkuat pengaruh politiknya. Meninggalnya Konstansia di Kupang Timur itu seperti pelarian Konstansia dari peristiwa yang juga menimbulkan trauma bagi dirinya di Semarang, sehingga ia memutuskan untuk pindah ke Kupang Timur. Tetapi ini juga hanya teori gue karena tidak ada kejelasan pastinya. Mengingat berita tentang Konstansia itu lebih sedikit. Di tahun 1865 itu, Raden Saleh sendiri yang memimpin ekskavasi fosil seluruhnya atas dana kepunyaannya. Yang dananya ini tidak disebutkan Warner Cross dari mana, tetapi gue simpulkan didapat dari penjualan hasil kebun yang ada di rumahnya di Cikini itu. Antara tahun 1863 sampai 1864 tidak ada penjelasan khusus yang ditulis Warner Cross di dalam bukunya. Kekosongan ini gue perkirakan karena terjadi Raden Saleh menerima informasi tentang adanya fosil di Tenggara Yogyakarta. Untuk itu, ia membutuhkan banyak dana dengan cara menjual tanah di rumahnya yang di Cikini itu. Ya, setelah ia peroleh, ia merencanakan untuk melakukan perjalanan ke Jogja sebagaimana informasi yang ia terima di tahun-tahun sebelumnya, yang gue perkirakan ia menerima informasi ini di tahun 1861. Namun untuk perjalanan keluar dari Batavia menuju Yogyakarta itu setidaknya membutuhkan semacam paspor khusus yang dikeluarkan oleh gubernur jenderal atau pejabat yang berwenang, karena untuk melakukan penggalian setidaknya diperlukan survei terlebih dahulu. Raden Saleh beberapa kali diceritakan Warner Cross itu seperti kesulitan untuk mendapatkan izin paspor ini agar dapat mengurangi biaya dan waktu, sehingga Raden Saleh gue perkirakan melakukan perjalanan ilegal. Karena itu terjadi gap, kekosongan di sini. Pada tahun 1864, Raden Saleh membuat studi pohon dan pemandangan Hindia Timur. Ya, dari yang gue perkirakan ini adalah hasil dari perjalanannya antara Batavia sampai Yogyakarta. Dengan adanya gambar sketsa rumah yang hampir bobrok, seperti perjalanan melewati tempat yang sepi. Dan rasanya terlalu random untuk mencari tahu apakah benar seperti yang dikatakan Raden Saleh kalau ada orang yang mencoba meracuninya. Jika motifnya adalah harta benda, sesungguhnya Raden Saleh sendiri pun sedang mengalami kesulitan keuangan sepulang ia dari Eropa. Dari sumber ini, penyebab kematiannya adalah terhambatnya aliran darah karena pengendapan yang terjadi di dekat jantungnya. Gue teringat akan warna emerald green, warna hijau yang sempat trending di abad ke-19 di Eropa, yang ternyata terbuat dari arsenik. Karena pada saat itu belum banyak yang mengetahui tentang berbahayanya arsenik, sehingga warna green emerald ini sering dipakai di pakaian, wallpaper, buku, dan bahkan lukisan. Dan Napoleon adalah salah satu korban keracunan arsenik. Keracunan arsenik ini salah satunya kardiovaskular. Hal yang serupa dengan pernyataan di Medcom. Kembali ke buku Warner Cross, di situ dibilang kanvas yang dipakai dari perusahaan George Rooney & Co Manufacturers, tapi tidak diketahui Raden Saleh memakai cat apa. Karena ada beberapa brand cat minyak dan juga cat air yang terbukti memakai arsenik di warna hijaunya. Mengingat perjalanan pada saat Raden Saleh ke Eropa bersama dengan keluarganya, kemungkinan cat yang dipergunakan Raden Saleh dibelinya di Eropa. Sebagaimana tadi yang sudah gue sebut, di 1877 pada saat mereka sedang di Prancis, istri Raden Saleh mengalami operasi di bagian kiri tubuhnya. Dan Raden Saleh juga menyebutkan kalau istrinya 4 bulan rematik. Apa ini sebagai bentuk lain dari kram otot? Begitu juga dengan Sarina yang saat itu usianya masih 8-10 tahun. Sempat diceritakan di dalam suratnya mengucurkan air mata kegetiran karena rasa sakit. Entah apa karena terpapar juga. Raden Saleh meninggal di 23 April 1880 dan istrinya meninggal beberapa bulan kemudian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.